Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wahyu Krisnawati, perwakilan dari kelompok 3, Prodi Sistem Informasi. Saya akan mewakili teman-teman untuk menjelaskan tentang hasil proyek kami dengan Raspberry, yaitu memblokir iklan dengan Raspberry Pi dan Pi-hole. Jadi ini Raspberry-nya sudah dipasang mouse, keyboard, dan VGA dan lain-lain ke monitor. Nah, selanjutnya mau installnya. Ini tinggal kita klik next. Terus kita bisa pilih bahasanya. Terus pilih next. Nah, proses ini ditunggu ya. Oke, setelah itu kita buat password untuk Raspberry-nya. Kita buat password yang mudah saja. Klik next. Nah, ini akan proses booting, ditunggu sebentar. Nah, oke teman-teman, ini sudah proses bootingnya, sudah selesai, sudah update juga, tadi sudah di restart. Oke, selanjutnya kita akan teman-teman, jadi ini sudah proses bootingnya, sudah di restart juga atau sudah di update tadi. Ini sudah dihubungkan dengan internet. Sekarang saya mau mengatur Raspberry Pi saya ini bisa diakses lewat local area network. Jadi nanti kalau saya buat proyek, saya nggak perlu ribet-ribet nyolokkan ke monitor, keyboard, mouse, dan lain-lain. Jadi cukup pakai lewat local area networknya itu. Caranya gimana? Caranya kita mengaktifkan SSH sama VNC-nya. Lewatnya klik ini logo Raspberry, terus pilih preference, terus pilih Raspberry configuration. Oke, setelah itu pilih interface. Nah, ini SSH sama VNC-nya kita nanti diklik ini aja. Tadi sudah saya klik teman-teman. Ini terus klik OK. Kenapa sih kok SSH sama VNC itu harus diaktifkan? Jadi SSH itu kalau diibaratkan di Windows adalah command prompt-nya. Jadi kita ketika ingin install apapun di Raspberry Pi kita akan pakai SSH ini lewat terminal atau yang biasa di Windows itu disebut command prompt ya kayaknya. Nah, sedangkan VNC itu berfungsi untuk melihat tampilan atau desktopnya yang ada di Raspberry Pi. Nah, karena kita tadi mengaktifkan VNC-nya, kita juga harus mengenable satu hal lagi, yaitu kayak resolusinya gitu loh teman-teman. Caranya kita klik ini terminal, terus nanti klik sudo spasi raspi strip terus config. Oke, ini ya teman-teman, klik sudo raspi strip config, terus klik enter. Oke, nanti akan muncul seperti ini, pilih display. Sebenarnya ini beda-beda ya, ada yang langsung di display, ada yang di advance optionnya. Kalau tadi saya cek itu di display option. Terus pilih, terus pilih resolutionnya. Oke, nah saya ini mau pakai yang ini. Terserah sih, kalau saya pakai yang DMT model 85 ini. Klik OK. Oke. Terus tinggal klik finish. Yes. Nah, ini ditunggu sebentar.
Nah, ini sudah selesai booting teman-teman. Jadi sebelum kita ke laptop, kita juga harus tahu IP address dari Raspberry yang kita pakai. Kenapa kok harus tahu IP address ini? Karena nanti setiap kita konekkan ke laptop, kita harus pakai IP address ini untuk login gitu. Nah, caranya gimana? Kita klik terminal, terus nanti ketik hostname strap i. Oke, kita klik ini hostname strap i, terus enter. Wah, kok tidak ditemukan ya teman-teman. Oke, kita coba sekali lagi ya. Ya, ini sudah ketemu teman-teman. Jadi tadi saya salah ketik. Tulisannya adalah hostname, host name spasi strip i-nya harusnya yang kapital ya. Nah, ini sudah ketemu IP address Raspberry saya. Jadi saya harus nyatet ini karena nanti siap saya connect dengan laptop, saya harus memasukkan IP address ini. Jadi jangan sampai nggak dicatat. Oke, sekarang cara connect-nya gimana sih ke laptop? Yang pertama, teman-teman harus konekkan laptop ini ke WiFi yang sama dengan Raspberry. Jadi kalau misal WiFi-nya beda, internetnya beda, maka nanti nggak akan ketemu. Selanjutnya buka command prompt untuk yang pakai Windows. Setelah buka command prompt, terus ketik ssh spasi p add terus IP address Raspberry dari IP address Raspberry yang sudah kita catat tadi. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, kita pilih yes. Terus masukkan password yang sudah teman-teman buat tadi. Setelah ketik ssh spasi pi terus add IP address dari Raspberry, selanjutnya teman-teman harus memasukkan password tadi yang sudah dibuat. Nah, ini saya beberapa kali salah password. Jadi waktu nanti teman-teman mengisi password itu nanti di sini nggak kelihatan angka passwordnya ya, jadi kayak nggak berfungsi gitu loh. Jadi kayak langsung ketik aja terus nanti klik enter. Nah, kalau munculnya sudah Linux Raspberry sekian-sekian, nah berarti ini passwordnya sudah berhasil. Jadi ini teman-teman sudah terhubung dengan Raspberry. Jadi ini sudah terhubung dengan Raspberry teman-teman. Jadi apapun yang nanti saya ketikkan di sini itu otomatis akan dilakukan oleh Raspberry. Contoh saya menulis hostname. Nah, nanti akan muncul IP address dari Raspberry saya. Coba ketik sudo spasi update. Nah, ini update ya teman-teman. Ditunggu nanti sampai tulisannya done. Untuk melihat desktop dari Raspberry-nya, kita perlu aplikasi yang namanya realvnc.com ini. realvnc viewer ini. Kita pilih download. Download seperti biasa teman-teman, terus diinstal. Nah, nanti kita buka. Oke, nah ini sudah masuk di VNC viewernya. Ini teman-teman tinggal masukkan IP address dari Raspberry yang sudah dicatat tadi ya. Oke, sudah dicatat, klik enter. Nah, ini connect. Oke ya, continue.
Terus masukkan username sama password. Nah, username ini tadi bisa dicek di Raspberry configuration ya teman-teman. Kalau passwordnya kan yang sudah dibuat di awal tadi. Jadi isi, klik OK. Oke, passwordnya salah. Kita coba lagi ya. Oke, coba lagi. User, wah. Oke, nah ini sudah masuk teman-teman, sudah masuk di desktop Raspberry. Tadi saya salah memasukkan username-nya. Kita juga bisa mengatur desktop Raspberry-nya dari sini. Tuh, kalau mau dimatikan sama, mantap. Untuk memblokir iklan, kita nanti akan menggunakan aplikasi yang namanya Pi-hole. Pi-hole ini akan diinstal ke Raspberry kita. Tapi sebelum itu ada beberapa tahapan yang harus dilakukan. Yang pertama itu mengatur router. Jadi kita harus mengatur router kita supaya memberikan static address untuk Raspberry. Caranya berbeda-beda. Kalau di sini kita pakai Way. Caranya kita login dulu pakai username dan password. Kalau teman-teman nggak tahu, nanti bisa searching aja di Google. Di situ banyak sekali updatean username dan password yang terbaru. Nah, untuk mengatur router ini, untuk memberikan static address itu berbeda-beda ya. Kalau di sini di advance, terus pilih LAN. Setelah itu pilih DHCP v6 static IP. Nah, di sini nanti kita pilih new. Nah, di sini akan memasukkan MAC address dan ID-nya. Setelah itu masuknya di HCP v6 static IP. Nah, di sini kita pilih new. Nah, nanti di sini disuruh meminta masukkan MAC address sama interface ID. Untuk interface ID ini kita harus tahu batasannya. Untuk cari batasannya tinggal di DHCP server. Nah, ini kan ada start IP address-nya 192.168.100.2, terakhirnya 253. Nah, kita harus buat ID-nya itu di antara ini. Jadi ditulis acak aja di antara ini. Selanjutnya, untuk mengetahui MAC address-nya, kita harus cari MAC address-nya kita ke Raspberry Pi kita. Untuk cari MAC address-nya, kita masuk ke Raspberry ya teman-teman, terus klik terminal. Nah, nanti teman-teman bisa kalau saya kan pakai WiFi nanti, jadi nggak pakai kabel internet. Kalau teman-teman pakai kabel internet, nanti ketik chat/yss/class/net/eto/address. Tapi karena nanti saya pakai WiFi, jadi nanti yang etonya ini diganti WLAN. Nah, ini saya pakai internet, jadi ini diganti WLAN 0 address enter. Aduh, sebentar, kayaknya salah ketik teman-teman. Oke teman-teman, ini sudah ketemu. Tadi yang atas ini catnya kan tanpa spasi, yang benar itu cat spasi /sys/ dan seterusnya. Nah, ini ID MAC-nya ini bisa kita simpan nanti untuk dimasukkan di
DHCP server router kita. Nah, ini MAC address-nya sudah saya copy, terus kita klik apply. Nah, proses ini sifatnya wajib ya teman-teman, karena kalau IP address dari Raspberry Pi ganti-ganti, sistem ini tidak akan bisa jalan. Selanjutnya, kita harus buka SSH ke Raspberry Pi kita, nanti untuk ngupload untuk install Pi-hole-nya ke Raspberry kita. Oke, ini tadi saya sudah buka aplikasi VNC Viewer, terus sudah saya login dengan IP address Raspberry saya. Ini sudah masuk di desktop Raspberry. Jadi Raspberry saya itu tadi hanya desktop Raspberry saya tadi hanya saya aktifkan powernya, jadi hanya saya tancapkan powernya tanpa saya klik monitor, tanpa saya hubungkan dengan monitor, mouse, keyboard, dan lain-lain. Selanjutnya kita buka di browsernya. Nah, lalu kita cari Pi-hole. Nah, ini sudah ketemu Pi-hole-nya. Setelah itu kita klik install. Nah, di sini Pi-hole ini akan kasih kita satu baris kode yang akan kita paste ke terminal Raspberry Pi. Jadi Raspberry Pi nanti akan otomatis menginstal sendiri. Oke, kita paste ke terminal Raspberry Pi, terus kita klik enter. Nah, nanti akan muncul logo dari Pi-hole, nanti terus kita tunggu. Kok error ya teman-teman? Oke, saya disuruh update dulu sama Raspberry, kita update dulu. Oke, sudah saya pas, kita coba lagi ya teman-teman. Bismillah. Seharusnya ini nanti install sendiri teman-teman. Aduh, kok error terus ya? Oke, sekarang kita coba lagi ya teman-teman. Kenapa kok seperti ini terus ya? Sekarang coba kita update sudo apt padahal kemarin sudah sering saya update. Oke, kita coba lagi. Wah, gagal terus ya teman-teman. Tadi saya sudah coba download manual, download otomatis, tapi ternyata sudah coba beberapa kali gagal terus, padahal Raspberry-nya sudah saya update. Sekarang coba kita install manual. Oke, coba kita pakai yang terminal. Kok nggak muncul lagi ya? Kita ulangi lagi. Error terus.
Kenapa ya? Saya tadi sudah coba install otomatis sama install manual, tapi tetap tidak berhasil. Terus tadi saya coba pakai USB yang sudah terdownload pihole-nya, tapi tetap saja tidak ada hasilnya. Jadi untuk Pak Agus, saya mohon maaf dari kelompok 3, kami tidak bisa menyelesaikan proyek ini dengan baik karena tadi dikendala di pihole-nya. Padahal tinggal install saja dan mengatur pihole-nya, nanti sudah bisa uji coba. Kami juga belum menemukan cara kenapa ini kok pihole-nya gagal install, padahal OS Raspbian-nya sering kami update. Waktu sebelum dibuka sering terupdate karena kan sudah terhubung dengan WiFi, tapi tetap saja tidak bisa. Demikian laporan proyek kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan, dan mungkin untuk teman-teman yang sudah pernah mengalami seperti ini bisa komen di bawah, biar nanti kami bisa meneruskan proyek ini. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.